Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, semangat pagi teman-teman. Teman-teman insya Allah yang selalu bahagia, selalu dimuliakan Allah, selalu sehat dan berkah rezekinya. Amin amin Allahumma amin. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri lebih dulu. Nama saya adalah Merlin Nursmila. Teman-teman bisa memanggil saya Elin. Saya lahir dan besar di kota kecil di Jawa Tengah, yaitu di Kebumen. Peran saya selain sebagai seorang perempuan adalah seorang istri dari seorang suami ya tentunya. Aktivitas saya sehari-hari adalah saya seorang freelancer. Saya menemani anak-anak belajar, bagi mereka khususnya anak-anak di sekolah dasar yang membutuhkan tambahan jam pelajaran di luar jam sekolah. Selain itu, sejak tahun 2017 saya sudah terjun di dunia literasi. Alhamdulillah saya sudah menghasilkan beberapa buku antologi bersama teman-teman, berupa fiksi maupun non-fiksi dan cerita tentang anak-anak, yaitu diantaranya adalah cerita Asmaul Husna yang diterbitkan secara mayor, kemudian ensiklopedia Cagar Budaya yang diterbitkan bersama Direktorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Alhamdulillah. Selain itu, saya juga menjadi kontributor di negerikisah.com, yaitu sebuah platform menulis online yang menyediakan bacaan-bacaan berkualitas bagi anak-anak. Untuk buku solo sendiri, alhamdulillah saya sudah menghasilkan 2 buku solo, yaitu kumpulan haiku Cinta Setia Waktu dan song fiction berjudul Kidung Aksara. Sejak tahun 2018 saya sudah terjun mendalami dunia editing. Kemudian tahun 2019 kemarin saya diberi amanah untuk menjadi editor di sebuah penerbit indie di Kebumen, yaitu di TMH Publishing. Selain mengedit, di sela-sela waktu saya memberikan tambahan jam pelajaran, saya juga datang ke kantor TMH Publishing untuk membantu mencetak naskah-naskah yang masuk ke penerbit. Nah teman-teman, jadi di sela-sela aktivitas saya akan mengedit naskah yang diberikan penerbit kepada saya. Kebetulan kali ini saya akan mengedit naskah tentang Geopark Bercerita, sebuah naskah fakta fiksi untuk anak-anak yang ditulis oleh penulis Qpedia dari Kebumen. Nah ini kurang lebih isinya. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama kita cek adalah marginnya dan lain sebagainya. Kita lakukan dulu Ctrl Alt, kemudian kita jadikan misalnya fontnya adalah Arial, kemudian ini font size nya adalah 12, kemudian alignnya, paragrafnya spasi 1,5, kemudian marginnya normal, kertas yang digunakan adalah A4. Oke. Ketentuan dasar ini sangat penting ya, biar naskah teman-teman tidak dikembalikan lagi, karena itu adalah hal yang sangat mendasar. Selanjutnya kita lakukan pengeditan. Oke. Judulnya Kue Lapis Dasar Samudra. Penulis ini boleh dikasih karya, boleh tidak. Kemudian nama penulis di italic, judul di bold. Begini Bauer tampak bersemangat. Ia punya rencana besar. Ia penasaran dengan beberapa gambar geosit. Geosit karena untuk anak-anak ini adalah bahasa asing, jadi kita miringkan Geopark. Geopark Nasional Karang Sambung Karangbolong yang ditunjukkan ibu guru tempo hari di depan kelas. Bauer terkesima dengan batuan sedimen yang berlapis berwarna merah. Apabila dicermati lebih lanjut, pelapisan batuan sedimen tersebut tersusun oleh 2 jenis batuan sedimen yang berbeda. Para ahli Kebumen menyebut batuan sedimen yang berlapis warna merah itu dengan nama yang unik, yaitu rijang berwarna merah gelap dan batu lempung, ini ada spasi, batu lempung karbonatan berwarna merah terang. Bauer bergumam sambil menyiapkan smart ontel, ini kurang spasi. Smart dari bahasa asing kita miringkan, dan sepatunya di depan adalah di awalan kata depan, jadi harus dipisah. Dia menunjukkan tempat, menunjukkan waktu dan lain sebagainya harus dipisah, sedangkan dia merupakan awalan seperti ditulis, diikat, dimakan, itu harus disambung penulisannya. Sama-sama berwarna merah, lalu apa bedanya? Gumam Bauer makin penasaran. Untuk dialog, tanda petik
dan dialog tidak ada spasi, kemudian awal kalimat dialog diawali dengan huruf kapital, kemudian tanda baca di dalam spasi, habis ini ada spasi. Ini adalah namanya tag dialog. Tag dialog diawali dengan huruf kecil seperti kataku, ujar, teriak, gumam, dan lain sebagainya. Merah terang, merah gelap. Merah ini kurang spasi. Merah gelap mirip daging sapi, kurang spasi. Wah, makin penasaran. Oke deh. Ini adalah yang dikatakan bahwa dalam hati kita bisa dimiringkan. Ini namanya tanda elipsis. Tanda elipsis harus dispasi. Jika berada di tengah, tanda elipsis ada 3 titik. Jika di akhir kalimat, maka tanda elipsis ada 4. Misalnya spasi dulu, tanda titiknya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, tapi ini tidak perlu elipsis, kita hapus saja. Lanjut. Ontel, ayo kita lihat, ayo. Mengajak, ini kasih koma. Setelah nama juga koma. Ontel, ayo kita lihat secara langsung si merah yang katanya mirip kue lapis itu. Bauer senyum-senyum sendiri sambil mengusap sadel si ontel. Aha. Berseru. Akhiri dengan tanda seru. Sepertinya cuaca hari ini cukup bersahabat. Bauer yakin siang hari ini tidak panas terik. Gawe yang berada di ontel menunjukkan geosit dimiringkan. Yang akan dikunjungi hari ini berada di Kecamatan Sadang, lebih kurang 12 km dari Museum Melange Lipi Karangsambung ke arah utara. Oke. Rijang. Nah, ini Batu Lempung. Jadi editor itu harus benar-benar cermat, mana kata-kata yang harus dipisah, mana yang kata-kata yang harus digabung. Iya, memegang batuan. Lanjut, ini kurang spasi. Sungai, S-nya besar karena diikuti dengan nama Sungai Lukulo. Kemudian berkaitan dengan jalan tamak asri dan jernih. Lanjut. Wah, geoset batuan ini keren. Ujaran. Kemudian si ontel tiba-tiba dia mendadak berhenti, kekagumannya dan mata sesat terhenti. Bahwa masih ada yang tinggal. Oh iya. Di atas meja, di menunjukkan tempat dipisah. Oke. Ini. Nah, jika semuanya sudah sampai bawah, hasilnya seperti ini. Oke, sebentar. Ini adalah lembar copyright dari penerbit. Kemudian ada undang-undang hak ciptanya. Kemudian kata pengantar, pengenalan, kemudian ini pengenalan tokoh, daftar isi. Selain itu, kita masukkan gambarnya. Nah, jika sudah selesai, maka kita kirim balik ke penerbit. Dari editor dikirim balik ke penerbit. Ini tentang penulis paling akhir. Setelah dikirim dari penerbit, maka dari penerbit akan masuk ke layouter. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin belajar menulis, sangat penting diperhatikan untuk bisa melakukan self-editing. Apa itu self-editing? Self-editing atau mengedit naskah dirinya sendiri. Self-editing yaitu mengedit sendiri naskah yang telah ditulis. Kita bisa melakukan edit naskah sendiri dari hal-hal yang sederhana. Misalnya salah ketik. Harusnya menulis datang jadi dating, bisa menjadi bias, dan lain sebagainya. Kemudian kesalahan spasi yang harus dispasi atau yang tidak dispasi, seperti apapun meskipun itu tanpa spasi, namun bagaimanapun itu tanpa, kecuali aku pun, aku spasi pun. Kemudian pemakaian huruf kapital atau tanda baca, mana yang harus koma, titik, tanda seru, mana huruf yang harus diawali huruf kapital atau huruf kecil. Kemudian kata-kata yang kurang pas, sesuaikan dengan kata-kata yang sesuai dengan KBBI. Kemudian apabila kata-katanya kurang pas, bisa diganti dengan sinonim kata lain yang lebih sesuai. Jadi sangat diperhatikan agar naskah teman-teman tidak dikembalikan untuk dilakukan pengecekan sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit dari saya dapat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.